Renungan Hari Selasa 1 Maret 2022. Ketulusan menjadi pengikut Kristus, jalan menerima jaminan hidup yang kekal. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 10 sampai 16 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Saudara-saudariku terkasih, ketika seseorang menentukan pilihan untuk menjadi seorang pekerja dalam bidang pelayanan apa saja, selalu disertai keinginan untuk mendapat sesuatu sebagai jaminan hidup di kemudian hari. Pertanyaan dasarnya adalah, apa upahku? Apa jasaku? Situasi ini sangat wajar diucapkan, diharapkan, dan boleh menjadi tujuan hidup. Pikiran yang sama terbersit dalam diri para murid Yesus. Maka setelah Yesus berbicara tentang situasi yang menghalangi orang sulit mengikutinya karena keterikatannya yang sungguh akan harta kekayaan, Petrus tampil mewakili teman-temannya dan jujur mempertanyakannya kepada Yesus upah mengikuti dia. Petrus mengungkapkan kenyataan yang sesungguhnya bahwa kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apa upah atau jasa kami? Atau harta apa yang kami terima sebagai upah menjadi pengikut Kristus? Pernyataan Petrus ini dijawab oleh Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada akhir zaman, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara-saudariku terkasih, ungkapan Yesus ini sangat jelas arah dan harapan hidup yang menjadi jaminan karena mengikuti Dia. Orang yang sudah meninggalkan segala sesuatu karena Kristus dan karena Injilnya, dan jaminannya adalah menerima 100 kali lipat anugerah berkat dan jaminan hidup yang kekal. Upah atau pahala yang dijanjikan Yesus ini jangan ditafsirkan secara harfiah. Sebaliknya, berkat-berkat dan sukacita seperti rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang akan dinikmati oleh seorang murid yang dengan setia berkorban demi Kristus. Akan dinikmati oleh seorang murid yang telah dengan bebas mempersembahkan dirinya, tulus mengorbankan segala sesuatu untuk mengikuti Kristus, melayani dan memberikan kesaksian tentang karya keselamatannya. Namun masih ada pertanyaan yang perlu kita refleksikan. Apa alasan Yesus mengungkapkan pernyataan ini? Alasannya adalah Ia mengajak mereka, termasuk kita, agar tidak merasa cemas akan mempersembahkan diri, hidup karena Injil dan karena Dia. Ia melihat dan memperhatikan. Dia tidak mengabaikan orang-orang yang telah mengorbankan segala sesuatu demi mengikuti Dia. Dia memberikan jaminan hidup, meskipun mereka harus miskin, menderita, terhina, dan dianiaya karena Dia. Mereka akan
ditinggikan oleh Allah, mereka akan mendapat posisi elit di dunia ini dan di dunia akhirat. Dan orang yang masih memperhitungkan sesuatu dan ragu menjadi pengikut Kristus dengan setia akan mendapat bagian yang terakhir atau tempat terakhir dalam kerajaannya. Saudara-saudariku terkasih, tak dapat dipungkiri bahwa sebagai manusia yang terikat dengan situasi dunia, pertanyaan Petrus juga pasti menjadi pertanyaan kita saat ini. Ketika kita mau mempersembahkan diri atau mau mempersembahkan anak-anak kita, saudara-saudari kita, untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan. Melihat pengorbanan mereka dalam pelayanan begitu besar, baik berupa waktu, tenaga, pikiran, maupun harta. Lalu kita membandingkan dengan orang lain atau dengan diri kita yang kelihatannya sedikit berkorban tetapi mendapat nama dan penghargaan bahkan dari apa yang kita lakukan. Mungkin terasa menyakitkan bagi kita. Dari kenyataan ini saya dapat memberikan jawaban ini. Selama saya menjalani hidup, saya tak mengalami kekurangan apapun. Saya mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dan saya membenarkan apa yang diungkapkan oleh Yesus. Di mana saya pergi, saya selalu mendapat rumah sebagai tumpangan, selalu berjumpa dengan siapa saja dan menjadi saudara bagi mereka semua, selalu diberi kasih dan diberi perhatian, hidup dan jaminan yang tak dapat diragukan lagi. Karena itu saudara-saudari, janganlah cemas akan hidup, dan karena Injil dan karena Kristus, jaminannya pasti, kita akan mendapat bagian hidup yang kekal di surga.